Bocor ya Oh gitu. aku Nggak apa-apa. di ruangannya Nggak apa-apa, tetap aja. Aku lupa pakai ini. Oke, ketemu kembali di Sit and Talk. Sit and Talk kali ini kita mau membicarakan tentang konteks produksi dalam industri sinema. Film yang merupakan salah satu produk dalam industri sinema ternyata memiliki banyak aspek. Jadi kita tidak bisa hanya membicarakan tentang filmnya, ini adalah media hiburan, kemudian ada aktornya di situ, ada ceritanya di situ. Kita tidak hanya bicara tentang hal itu, tetapi ada banyak aspek yang bisa kita bicarakan dalam film. Salah satunya dalam konteks produksi, kita berbicara tentang aspek sosial dan ekonomi dalam industri sinema dan dalam film itu sendiri. Konteks produksi di sini kita tidak berbicara dalam satu tataran filmmaking, yang berarti ada proses produksi, praproduksinya ada, pasca produksinya ada proses editing di situ, ada proses pengambilan gambar, ada proses pembuatan storyboard dan lain-lain. Kita tidak melihat dari sisi itu, tetapi kita melihat sesuatu yang lebih dalam dua sektor, yaitu sosial dan ekonomi. Dalam aspek sosial, kita mencoba untuk membicarakan tentang satu hal yang namanya tren. Ada tren gaya rambut, ada tren berpakaian atau fashion, dan banyak tren-tren yang lain lagi gitu, termasuk kita bicara tentang gaya hidup misalkan. Film pun juga berbicara tentang sebuah tren sebagai bagian dari kita melihat aspek sosial. Kalau kita coba lihat sama-sama, kita coba amati sama-sama, banyak film yang kemudian mengikuti tren. Misalkan film tentang superhero, satu bikin film tentang superhero, semua bikin film tentang superhero. Mau itu film Indonesia, mau itu film Hollywood, mau itu film di India, mau itu film di Jepang, semua di Eropa sana, kita bicara tentang superhero. Kemudian kita juga bicara tentang tren adanya franchise, adanya sequel dalam film. Bahkan kemudian muncul prequel seperti itu. Lord of the Rings, Harry Potter, kemudian Fast Furious. Ada banyak sequel-sequel yang kemudian muncul, kemudian dibikin prequelnya. Itu bagian dari tren. Mereka melihat kalau satu hal ini berhasil, mereka mau ngikut dengan arus itu. Arus tren supaya film ini berhasil, laku, bisa mendapatkan tempat di masyarakat. Nah, kenapa tren ini menjadi satu hal yang diminati, menjadi satu hal yang kemudian diikuti oleh banyak orang, terutama pembuat film, bahkan juga audiensnya? Karena tren ini berbicara tentang aspek-aspek sosial yang ada. Misalkan yang pertama, adanya kejadian atau momentum tertentu. Contohnya kita bicara tentang Black Lives Matters. Kemudian kita akan juga melihat kembali gitu, film-film tentang bagaimana orang-orang kulit hitam itu mendapatkan perlakuan yang tidak sepantasnya. Kita bisa mereview banyak film, dan saya yakin film-film seperti ini nantinya akan muncul dengan adanya kejadian, dengan adanya momentum bahwa di Amerika sana orang kulit hitam mendapatkan satu diskriminasi. Bahkan saya juga pernah dengar cerita gitu. Jadi orang kulit hitam cukup susah dalam kondisi pandemi seperti ini. Kalau pakai masker dipikir penjahat, tapi kalau maskernya dilepas nggak diterima karena kan ini kondisi pandemi nih, harus dijaga dong. Gitu. Dianggap tidak mengikuti protokol kesehatan. Nah, itu sekelumit cerita yang saya dapatkan. Nah, hal-hal seperti ini nantinya akan memicu sebuah tren. Begitu juga dengan adanya pandemi seperti ini. Ini juga bisa memicu sebuah tren. Membuat film tentang kondisi pandemi, membuat film memasukkan protokol kesehatan menjadi bagian dalam film tersebut. Itu adalah aspek sosial. Aspek sosial juga muncul karena adanya target audience. Target audience bisa menerima hal-hal tertentu, tertarik dengan hal-hal tertentu. Contohnya masalah terorisme itu menjadi satu perhatian dunia, sehingga banyak film yang mengangkat kisah-kisah tentang terorisme. Masuk nggak suaranya? Masuk nggak suara yang dari luar, masuk nggak? Waduh. Ada juga misi-misi tertentu yang menjadi bagian dari aspek sosial ini. Film dibuat karena adanya satu misi tertentu. Misalkan
Ada misi untuk memperkenalkan pahlawan kepada generasi sekarang. Karena itulah banyak muncul film-film seperti Soekarno dan film-film lainnya. Ada juga yang punya misi untuk lingkungan hidup, misalkan bagaimana menyelamatkan satu lingkungan tertentu. Ada lagi misi kemanusiaan. Jadi film-film mengangkat tentang kesenjangan sosial, mengangkat tentang kondisi yang ada sekarang. Itu adalah tren. Dan kalau tren itu diterima dengan baik oleh audiens, kita bisa melihatnya itu sebagai aspek sosial dari produksi. Nah, yang kedua, aspek ekonomi. Nah, kita bicara ini industri nih, industri sinema, industri perfilman di sini. Berarti aspek ekonomi juga menjadi salah satu hal yang penting dalam produksi. Misalkan masalah budget film. Film budgetnya berapa sih? Dan kemudian film itu harus mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Budget itu akan menentukan skala produksi filmnya, akan menentukan teknologi yang digunakan, akan menentukan aktor, talent seperti apa yang digunakan. Itu pasti akan bergantung dengan budget. Dan kemudian bagaimana keuntungan itu bisa diraih. Mungkin kita pernah dengar gitu, ada film ceritanya jelek, teknologinya juga nggak bagus-bagus amat gitu, budgetnya rendah, tetapi ternyata pendapatannya tinggi. Ada faktor lain mungkin yang mempengaruhi di situ, yang mungkin itu akan masuk ke dalam aspek distribusi maupun aspek eksibisi dari sebuah film. Tetapi budget ini merupakan bagian dari aspek produksi, konteks produksi dari sebuah film. Salah satunya adalah budget. Kalau kita ingin melihat dari aspek ekonomi. Nah, contoh yang bisa saya berikan adalah Petty Fair. Petty Fair ini merupakan satu jaringan industri film yang hits banget gitu di Amerika pada awal abad 19. Petty Fair ini menguasai sebagian besar, mendominasi pasar di Amerika sana. Padahal Petty Fair ini merupakan industri yang berasal dari Perancis. Sehingga saat itu Amerika itu dibombardir dengan berbagai produk dari Perancis, produk film dari Perancis. Karena apa? Mereka memiliki kekuatan finansial yang luar biasa. Tetapi hal itu kemudian berimbas ke sisi sosial. Amerika kemudian berpikir, wah, ini semua produk Perancis nih. Jangan sampai dari apa yang dilihat, dari apa yang disajikan, kemudian budayanya akan terasimilasi. Budaya masyarakat Amerika akan menjadi ke Perancis-Perancisan gitu. Itu kan sama seperti yang terjadi dengan Indonesia. Kita dibombardir dengan film-film dari Hollywood, kita dibombardir dengan film-film dari Korea, film-film dari Jepang. Yang kemudian apa? Kita mulai ke barat-baratan, kita mulai ke Korea-Koreaan. Bicara, wah ini luar biasa gitu aja bilangnya debak. Wah, bahasa apa nih? Ternyata bahasa Korea itu juga saya baru tahu gitu. Yang kemudian itu menjadi terinternalisasi dalam kehidupan kita, dalam budaya kita. Nah, itu yang ditakutkan oleh Amerika saat itu. Karena mereka berpikir tahun 1900-an Amerika sudah melangkah menuju negara adikuasa di situ, menjadi pusat dari peradaban manusia. Nah, ketakutan itu kemudian muncul, yang kemudian berimbas ke sosial. Tetapi di sisi lain, dengan adanya jaringan bioskop yang begitu luas, Amerika ternyata juga mendapatkan keuntungan, baik itu dari sisi sosial maupun dari sisi ekonomi, yaitu adanya basis penonton. Jadi penonton Amerika sudah mulai terbiasa untuk menonton bioskop. Nah, warisan itu yang kemudian dimanfaatkan Amerika dengan boomingnya Hollywood. Di situ Amerika push tuh produksi-produksi filmnya. Supaya apa? Dari aspek sosial mereka bisa teramankan dalam tanda kutip. Dan juga dari aspek ekonomi mereka bisa mendapatkan benefit di situ. Nah, aspek sosial selanjutnya kita bicara tentang satu critical theory yang sangat terkenal di dunia ini. Seringkali dikenal orang dengan nama Frankfurt School. Jadi Frankfurt School ini merupakan satu institut for social research di Goethe University di Frankfurt, Jerman. Mereka mengeluarkan kritik terhadap modernisasi dan masyarakat kapitalis. Yang kemudian mereka berharap adanya satu emansipasi sosial. Yang berhubungan dengan film di situ adalah satu pernyataan di mana media, mereka mengatakan media itu tidak bebas dari nilai. Media itu tidak mungkin tidak ada nilainya. Nilai yang dimaksud di sini bukan berarti harga, jual beli seperti itu, tidak. Tetapi ada satu value dalam media tersebut, dalam film tersebut.
Sehingga mereka bilang bahwa setiap produk film, setiap produk media audiovisual itu pasti memiliki nilai, memiliki tujuan, yang kemudian dari teori itu dikembangkan menjadi propaganda. Film sebagai alat propaganda. Nah, karena film digunakan sebagai alat propaganda, konsekuensinya adalah dalam film itu realitas harus disajikan. Bukan berarti semuanya menjadi pendekatannya dokumenter, tidak. Tetap fiksi tetap diperbolehkan di situ, tidak masalah. Tetapi bagaimana dalam audiens menonton film fiksi itu realitas itu disajikan serealis mungkin gitu. Sehingga orang-orang benar-benar bisa melihat dan menganggap bahwa dunia yang disajikan di depan mereka adalah bagian dari dunia yang mereka tinggali saat ini. Salah satu produk yang sangat terkenal yang dihasilkan oleh Fritz Lang yaitu film berjudul Metropolis. Film Metropolis ini diproduksi pada silent era, dan film Metropolis ini berbicara masalah keadilan sosial. Pesan yang ingin disampaikan pada film itu adalah yang bisa menyatukan antara kepala dan tangan itu adalah hati. Karena dalam cerita dalam film itu ada kesenjangan sosial yang cukup besar antara kaum pekerja dan kaum bangsawan. Kemudian ada kisah cinta di situ. Yang satu adalah dari kaum pekerja, yang satu dari kaum bangsawan. Jadi berbicara masalah kepala dan bicara masalah tangan. Yang bisa menyatukan mereka adalah hati. Itu film Metropolis. Nah, film Metropolis itu memiliki nilai tentang keadilan sosial. Tidak selamanya kaum pekerja itu harus mendapatkan perilaku yang tidak baik, ditindas dan lain-lain. Tidak selalu kaum pekerja itu tidak boleh mendapatkan hak tentang kehidupan yang lebih baik. Strata sosial itu diciptakan oleh manusia, sehingga merupakan kewenangan dari manusia untuk sebenarnya kita bisa melihat apakah strata sosial seperti ini masih relevan atau tidak. Nah, itu yang disebut dengan value dalam film. Itu yang kita bicarakan dalam konteks produksi. Dari sisi sosial, film itu membawa satu sudut pandang yang berbeda tentang bagaimana nilai-nilai sosial itu diangkat. Nah, yang kedua selanjutnya kita akan bicara tentang aspek budgeting. Di dunia ini terjadi pemisahan industri sinema didasarkan dari sisi budgeting. Kalau tadi misalkan kita bicara masalah strata sosial, berarti ada kaum pekerja, ada kaum bangsawan. Di industri sinema kita mengenal yang namanya national cinema. National cinema itu adalah industri sinema yang mengacu pada satu daerah tertentu, satu negara tertentu. Jadi national cinema itu berbicara tentang bagaimana budget itu bisa dihabiskan untuk memproduksi sebuah film. Bagaimana bahasa yang digunakan dalam film itu. Bagaimana film itu mengangkat atau merepresentasikan budaya tertentu. Nah, itu adalah konteks produksi dari sisi budget, dari sisi national cinema. Tetapi ada satu pemahaman yang lebih tajam lagi, di mana national cinema ini berbicara tentang sekumpulan teori atau pendekatan atau strategi untuk melawan Hollywood nih. Hollywood ini sudah menjadi satu industri yang merajai perfilman di dunia ini. Nah, sehingga muncul istilah-istilah yang namanya first cinema. First cinema itu bicara tentang industri film Hollywood. Kita bicara tentang second cinema. Second cinema ini lebih menonjolkan aspek estetik. Bagaimana sutradara itu akan sangat berpengaruh di situ. Bagaimana keindahan sebuah gambar itu akan memiliki peran yang sangat besar di situ. Itu second cinema. Sedangkan third cinema ini adalah film-film dari negara berkembang, negara dunia ketiga. Ngukurnya dari apa sih ini sebenarnya? Budget? Oke, budaya mungkin. Tapi industri sinema yang seperti ini seharusnya bisa berkolaborasi bersama untuk menghasilkan produk-produk yang lebih baik. Nah, konteks produksi dari sisi ekonomi di sini berbicara tentang bagaimana produksi itu juga bisa mendongkrak aspek perekonomian dari sebuah negara. Hollywood kita tahu gitu, besarnya seperti apa. Dan kalau kita bilang ini aktor Hollywood, jelas dia memiliki kasta yang berbeda. Daripada kita bilang, oh ini aktor Indonesia, atau ini aktor dari Afrika Selatan, atau ini aktor dari India. Berapa banyak aktor dari India yang bisa menembus ke pasar Hollywood? Berapa banyak aktor dari Jepang, aktor dari Korea yang bisa menembus pasar Hollywood? Berapa banyak aktor dari Indonesia yang bisa menembus pasar Hollywood? Karena apa? Muncul pemikiran bahwa ini kastanya berbeda.
Dan dalam produksi hal itu dipertimbangkan. Kenapa saya harus menggunakan aktor dari negara-negara dunia ketiga kalau saya punya aktor dari Hollywood, yang kemudian uang itu bisa saya putar di dalam negara saya sendiri, di Amerika sendiri misalkan, atau di Eropa sendiri, atau bahkan di Indonesia. Nah, aspek-aspek sosial dan ekonomi seperti ini yang mempengaruhi konteks produksi dari sinema. Bahwa produksi, kita tidak hanya berbicara tentang filmmaking, praproduksi, produksi, kemudian pasca produksi. Tidak, tetapi kita juga berbicara tentang hal-hal apa saja yang mempengaruhi produksi itu, terutama dari dua aspek, sosial dan aspek ekonomi. Bagaimana aspek sosial ini bisa memiliki pengaruh terhadap masyarakat, atau sebaliknya, bagaimana masyarakat bisa mempengaruhi produk film ini. Dan juga dari sisi ekonomi, bagaimana keberadaan film ini bisa mempengaruhi perekonomian masyarakat atau bahkan perekonomian negara maupun perekonomian dunia, dan sebaliknya, bagaimana dengan kondisi perekonomian ini bisa mempengaruhi produk film yang dihasilkan. Nah, itu konteks produksi dari industri sinema. Nah, kalau kalian ada pertanyaan, boleh kalian tulis dalam kolom komentar. Nanti kita akan diskusikan bersama. Oke, ketemu lagi di Sit and Talk edisi selanjutnya. Jaga kesehatan.